Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di Teman Sahur. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan teman sahur. Ya, teman sahur kali ini beliau adalah guru mata pelajaran di SMK Widya Nusantara, mengajar mapel bahasa Inggris dan juga matematika Ibu? Enggak. Oh enggak. Ya, beliau beliau adalah Ibu Mela. Halo sahabat Winners. Oke, gimana Bu nih sahurnya? Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bu? Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dimas gimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu, nih ngomong-ngomong di podcast kali ini kita mau ngebahas soal apa nih Bu? Untuk pembahasan kali ini ya, Ibu akan membahas tentang ikhlas dalam bersedekah. Seperti itu. Oke, ikhlas dalam bersedekah. Ya. Apa itu sih Bu? Ikhlas itu hanya berasal dari hati kita, ya. Dan ikhlas dalam bersedekah itu juga hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Gitu ya. Ikhlas dalam bersedekah kita sangat baik ya, baik bersedekah secara terang-terangan, namun lebih baik lagi secara sembunyi-sembunyi. Gitu. Karena di zaman ini banyak sekali yang bersedekah tapi pamer ya Bu ya? Ya, betul sekali. Nah Bu, gimana pendapat Ibu nih tentang orang-orang yang ya sedekah tapi niatnya hanya untuk pamer gitu? Ya, seperti sekarang ya, zaman sekarang itu media sosial itu canggih ya, dan banyak sekali pengguna media sosial yang seperti Instagram ya, apalagi TikTok ya, sekarang lagi tren TikTok. Dan mungkin ya ada saja beberapa atau seseorang yang memang tujuan bersedekah itu diposting ya, diposting. Cuman ada batasannya, ada batasan secara syiar dan ria. Seperti itu. Nah, apabila seseorang itu memposting sedekah itu dengan tujuan hati ya, misalkan tujuan hatinya agar likes-nya nambah, agar pengikutnya, followersnya nambah, seperti itu. Nah, itu nanti nilai ikhlasnya itu akan terkikis seperti itu, ya. Berbeda dengan itu disebutnya dengan ria ya. Pamer ya Bu ya? Ya, berbeda dengan syiar. Kalau syiar itu kita bersedekah diposting, namun tujuannya itu, ayo kita mengajak nih untuk mengumpulkan donasi, membantu teman-teman misalkan yang terkena bencana, seperti itu. Nah, itu mengajak dan itu syiar dan tidak disebut dengan ria seperti itu. Ya, oke Bu, dari melihat dari zaman sekarang ya, sebenarnya yang Dimas tahu orang-orang itu kan kalau soal ekonomi bisa disebut sederhana ya, banyaknya gitu. Nah Bu, Dimas mau tanya nih, pendapat Ibu manusiawi gak nih orang yang apa sih enggak ikhlas untuk mengeluarkan sedekah gitu? Ya. Pendapat Ibu nih. Iya. Nah, Ibu juga selalu belajar ya bagaimana arti dalam ikhlas dalam bersedekah. Ya. Waktu kecil juga, waktu zaman sekolah sangat berat ya arti dari ikhlas dalam bersedekah atau mengeluarkan uang. Apalagi kalau anak sekolah kan belum bekerja ya, hanya dikasih bekal dari orang tua seperti itu. Misalkan dikasih bekalnya itu sedikit, lalu ada sedekah nih, aduh sayang banget nih, berat. Iya, gitu ya. Enggak ngasih, atau nanti aja deh minggu depan ngasihnya. Ya, suka atau ada rasa ini uang berat. buat jajan 3 hari lagi gitu, atau buat besok ya Bu. Iya, kebanyakan gitu. Nah, itu manusiawi ya, karena di situ justru letak ujiannya tadi Mas ya. Letak ujiannya bahwa karena kalau anak sekolah itu kan selalu ada apa namanya kegiatan Jumkah ya, Jumat Berkah.
seminggu sekali. Nah, itu biasanya suka memberi secara seikhlasnya ya. Iya. Seikhlasnya, ataupun misalkan punya 2.000, 1.000. Nah, itu anak sekolah selalu ngasih sedekah di Jumkah, dan insya Allah nanti pahalanya akan mengalir ke orang tua, seperti itu ya. Berarti Jumkah ini adalah salah satu pembelajaran kita untuk bisa bersedekah ya Bu ya? Iya. Oke. Terus ini Bu, Dimas mau tanya nih. Di sedekah ini kan pahalanya itu di 2 kali lipat kan Ibu ya? Iya. Nih Bu, apakah tujuan bersedekah ini hanya untuk melipat gandakan materi semata gitu? Oh iya, secara ilmu keislaman ya, kalau bersedekah itu kan memang untuk membersihkan harta kita ya, agar dilipat gandakan. Mungkin saja ada harta orang lain yang dititipkan ke kita ya, karena bersedekah itu kan memang memberikan sebagian harta kita ya, karena sebagian ada titipan, tidak semuanya milik kita. Iya, betul, itu ya. Apalagi di bulan puasa ini memang waktu yang tepat untuk melaksanakan sedekah. Apalagi sekarang kan kalau ke masjid tarawih itu kan selalu ada kotak amal ya. Nah, itu kesempatan kita untuk memberikan sebagian harta kita, uang kita gitu. Meskipun itu dari uang jajan kita ya, tapi kita belajar ikhlas, menyempurnakan hati kita, ikhlas dalam memberi materi kita, uang, ya gitu. Dan selain itu juga sahabat Winners juga bisa memberikan uang sedekah dengan menyelipkan doa di hati kalian ya, meskipun tidak diucap, dengan misalkan misalkan uang nih, misalkan sedekah 1.000. Nah, dalam hati sahabat Winners itu saya ingin dicerdaskan dalam sekolah misalkan. Nah, itu insya Allah nanti ketika uangnya terpakai, insya Allah nanti barokahnya sampai lagi ke yang memberi, seperti itu ya. Kepada kita ya Bu ya, yang memberi misalkan. Oke Bu, soal ikhlas nih, bersedekah itu harus ikhlas ya. Tapi bagaimana pertanyaannya nih kalau tidak ikhlas gitu? Apakah harus ya bersedekah itu dengan rasa yang ikhlas gitu? Iya. Karena kalau kita hanya sekedar memberi, misalkan bersedekah nih, punya 5.000, tapi di perjalanan ingat terus, aduh 5.000 tadi dikasihkan ya ke kotak amal, kayaknya bisa nih buat nambahin beli kuota misalkan. Nah itu jangan diingat-ingat ya, kalau misalkan kita sudah ngasih nih, jangan diingat-ingat lagi ya sahabat Winners. Berarti itu disebutnya tidak ikhlas ya. Kalaupun memang itu menurut kalian bahwa 5.000 itu terlalu besar, boleh nih ada uang kecil misalkan 1.000, 2.000. Nah udah kasih, karena ikhlasnya 1.000 atau 2.000 ya udah kasih. Tapi setelah itu sahabat Winners tidak mengingat bahwa kalian sudah memberi itu gitu ya. Nah, berarti itu insya Allah sudah disebut ikhlas dalam sedekah gitu. Ya gitu. Jadi jangan diingat-ingat ya Dimas, kalau kita sudah kasih, aduh saya ngasih nih tadi kebesaran misalkan seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau bisa dengan cara bertahap ya Bu ya. Misalkan dari minggu ini kita bersedekah belajar menggunakan 2.000 nih, minggu depan 3.000 atau seterusnya gitu ya Bu ya. Mungkin yang terakhir nih, ada gak sih Bu nih tips buat sobat Winners nih agar sedekahnya itu ikhlas gitu? Oke. Nah, karena sahabat Winners itu dalam masih bersekolah ya, karena belajar bagaimana sih arti mengartikan ikhlas dalam bersedekah, kita bisa belajar atau dimulai dari tadi disebutkan sama Ibu itu belajar di Jumkah. Nah, di Jumkah itu boleh 1.000, 2.000, misalkan nanti aja minggu depan boleh ya, asalkan menata hati dulu untuk ikhlas dalam memberi atau menyisihkan rezeki kita sebagian ya. Lalu boleh dilakukan seperti sedekah subuh. Ya, sedekah subuh
subuh, misalkan ada uang nih sisa yang kemarin, mau 1.000, 2.000 juga boleh, tapi itu boleh dilaksanakan setiap hari ya. Dan itu juga boleh menyelipkan doa atau harapan yang mungkin itu mustahil ini akan tercapai ya, misalkan dulu saya ingin masuk perguruan tinggi favorit, misalkan ranking 1 juara insya Allah ya, atau misalkan keinginan pengen beli handphone baru, boleh dilaksanakan melalui sedekah subuh seperti itu. Lalu ya yang ketiga itu karena sekarang kegiatan bulan Ramadan itu banyak mengunjungi masjid ya, banyak berkegiatan di masjid seperti taraweh dan sebagainya, itu pasti ada kotak amal dan itu kesempatan kita untuk menyisihkan rezeki kita seperti itu sahabat Pinars. Tuh dengerin sobat Pinars. Nah jadi dari kesimpulan pembicaraan ya saya dengan ibu, mungkin gini nih intinya, ketika kalian bersedekah itu harus dengan ikhlas ya, karena insya Allah ketika kita bersedekah dengan ikhlas, Allah juga akan memberikan balasan kepada kita ya Bu, ya, gitu ya. Mendapatkan ridho Allah. Nah, oke. Sobat Winners, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.